Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan melakukan uji coba asam basa menggunakan indikator alami. Perkenalkan, nama saya Fauzan Rizky dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan melakukan percobaan uji coba asam basa menggunakan indikator alami, yaitu berupa daun hanjuang. Jadi alat bahannya ada daun hanjuang. Di sini ada penumbuk sebagai mortar, lalu di sini ada tempat penumbuk sebagai cawan, ada di sini sebagai pengaduk, ada air biasa, lalu ada kertas saring, ada pipet, lalu di sini ada sebagai plat tetes. Nah, di sini saya akan menguji coba asam basa. Yang akan saya uji coba yaitu ada larutan sabun, lalu ada larutan garam, larutan jeruk purut, lalu yang terakhir adalah larutan karbol. Ya, untuk langkah-langkah yang pertama, kita potong-potong dulu daun hanjuangnya untuk kita tumbuk. Jadi langkah pertamanya kita tumbuk daun hanjuangnya. Jangan lupa ditambah air sedikit agar keluar ekstraknya, sedikit saja. Lalu kita tumbuk. Setelah kita tumbuk, kita masukkan ke wadah kosong dengan saringannya. Jadi kita masukkan menggunakan saringan juga. Nah, setelah kita tumbuk dengan lama daun hanjuang dengan ditambahkan air, ditumbuk dengan lama dan disaring, maka akan menjadi seperti ini. Ini sari-sari daun hanjuangnya, dan ini yang kita butuhkan sebagai indikator alami. Nah, pada percobaan ini saya akan menggunakan dua metode, dua cara. Itu cara yang pertama itu menggunakan plat tetes, dan yang satu lagi itu dengan membuat kertas lakmus menggunakan indikator alami. Nah, pertama-tama kita akan menggunakan cara dengan alat bantu plat tetes. Jadi pertama-tama kita masukkan larutan air sabun ke dalam plat tetesnya. Nah, setelah kita masukkan larutan sabun, sekarang kita memasukkan larutan garam. Kita aduk terlebih dahulu supaya rata. Kita masukkan larutan karbol air, ya, larutan karbol ya. Nah, lalu kita masukkan larutan jeruk purut. Nah, jadi tadi untuk langkah pertama kita sudah menumbuk, menambahkan air, menyaring. Langkah kedua kita tadi memasukkan larutan-larutan yang akan kita uji coba asam dan basanya, dan sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu memasukkan sari-sari daun hanjuang menggunakan pipet. Nah, sekarang kita masukkan, kita tekan pipetnya, lalu kita lepas, dan di sini lihat ya, sudah masuk sari-sarinya. Kita tuangkan. Amati perubahan warna yang terjadi. Nah, setelah kita amati perubahan warna yang terjadi,
Kita pertama-tama lihat dulu larutan sabun. Tadinya itu warnanya putih atau biru muda. Setelah kita tetesi dengan sari daun hanjuang sebagai indikator alami, berubah warnanya menjadi hijau tua. Nah, lalu kita lihat di sini garam yang tadinya berwarna bening transparan berubah menjadi warna kuning. Nah, pada larutan jeruk purut, setelah kita tetesi dengan sari-sari daun hanjuang sebagai indikator alami, berubah menjadi warna merah. Dan yang terakhir, larutan karbol sebelumnya berwarna hijau muda, setelah kita tetesi dengan sari-sari daun hanjuang sebagai indikator alami, berubah warna menjadi hijau tua. Maka di sini sabun air ini sebagai basa, lalu garam sebagai netral ya, tidak netral, lalu jeruk purut sebagai asam lemah. Nah, karbol ini basa kuat. Basanya ini maksudnya lebih kuat daripada air sabun. Nah, sekarang kita masuk ke cara kedua atau metode 2 ya. Jadi di sini kita akan membuat kertas lakmus menggunakan indikator alami. Jadi ini kertas saring. Kita akan ubah menjadi kertas lakmus. Nah, langkah pertama kita gunting kertas saring ini menjadi bentuk persegi panjang seperti ini dengan ukuran 4 cm, panjangnya 4 cm dan lebarnya 2 cm. Nah, lalu kita rendam ya, kita rendam sekitar 4 detik, lalu angkat. Lalu kita keringkan di bawah sinar matahari. Nah, setelah kita keringkan di atas sinar matahari, maka akan menjadi seperti ini. Nah, ini hasilnya setelah dikeringkan di bawah sinar matahari. Nah, ini sudah menjadi kertas lakmus indikator alami. Nah, sekarang kita uji coba, kita amati perubahan warna yang terjadi pada kertas lakmus ya. Pertama-tama kita akan mencobanya pada larutan sabun ya. Ya, nampak perubahan warna yang mencolok ya. Kalau pakai kertas lakmus ini warnanya menurut saya ini lebih mencolok, lebih terlihat ya. Jadi di sini setelah kita celupkan warnanya berubah sekali menjadi hijau tua sedikit ya. Ini untuk larutan sabun. Nah, ini untuk larutan sabun ya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam larutan garam ya. Jika tadi larutan sabun itu basah, ini netral ya, garam ini netral. Kita coba. Nah, karena netral, tidak terjadi perubahan warna di sini ya. Jadi warnanya ini mirip-mirip sekali dengan warna dasar indikator atau warna dasar kertas lakmus yang kita buat ini ya. Karena netral, jadi tidak berubah warna. Lalu selanjutnya kita coba ke dalam larutan jeruk yang asam. Kita lihat, amati perubahannya. Ya, kalau menggunakan kertas lakmus sekali lagi ini warnanya mencolok ya, perubahannya mencolok sekali. Menjadi warna merah ya. Warna merah tua sedikit ya. Tidak tua banget tapi ini merah. Sangat tampak sekali ya perubahan warnanya. Nah, yang terakhir kita masukkan ke dalam larutan karbol. Nah, ini basah tapi basahnya ini lebih kuat daripada sabun ya, karena jika kita coba di kulit ini membuat iritasi panas kalau di kulit. Nah, kita lihat perubahan warnanya menjadi hijau ya, karena ini basah ya. Jadi kalau basah ini warnanya berubah menjadi hijau, kalau asam ini berubah warna jadi merah, dan netral warnanya tetap. Warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Gading Bayu Pamungkas, kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menentukan asam dan basa menggunakan indikator alami, yaitu kunyit. Untuk alat dan bahannya, di sini ada sendok, sudah udahkan, ada wadahnya. Di sini ada kunyit yang sudah dikupas. Ini ada penyaring teh, ini ada wadah, ada larutan deterjen, ada larutan jeruk nipis, ini gelas aqua sudah habis, dan air. Untuk langkah pertama, kita masukkan kunyit ke sini, lalu kita tumbuk hingga hancur. Setelah kunyitnya hancur, kita masukkan ke wadah. Lalu isi dengan air. Aduk hingga airnya ekstraknya keluar kunyitnya. Setelah airnya diaduk, lalu kita saring agar tidak terbawa kunyit yang hancurnya. Setelah kunyitnya disaring dan kunyitnya agar ampasnya tidak masuk, lalu kita ujikan dengan air, larutan deterjen, dan larutan jeruk nipis. Yang pertama kita larutan deterjen. Kita lihat reaksinya seperti apa. Ternyata warnanya berubah menjadi merah batu bata. Seperti yang terlihat, ini seperti warna batu bata, merah batu bata. Lalu kita uji dengan larutan jeruk nipis. Dan hasilnya ini warnanya kuning ya, terlihat. Indikator kunyit jika bertemu dengan larutan asam, dia akan warna kuning, dan sedangkan basa akan berwarna merah. Nah, seperti yang kita lihat, ini larutan deterjen ini warnanya batu merah, berarti ini termasuk basa. Untuk yang larutan jeruk nipis, dia warnanya kuning, berarti dia termasuk larutan asam. Jadi segitu saja praktek larutan asam basa menggunakan indikator alami dari saya. Jika ada salah atau apapun, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Puji Astuti dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan melakukan praktikum indikator alami menggunakan bunga sepatu. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu bunga sepatu, larutan air deterjen, larutan air lemon, penumbuk, dan saringan. Langkah-langkah untuk membuat praktikum ini yaitu haluskan bunga sepatu untuk mendapatkan ekstraknya. Setelah bunga sepatu sudah mulai agak halus, tambahkan air biasa. Lalu aduk menggunakan sendok. Setelah semua saringnya ke bawah, kita akan masukkan bunga sepatu ke dalam
larutan deterjen dan jeruk nipis, lalu lihat apa yang akan terjadi. Setelah sari bunga sepatu larut ke dalam deterjen, maka warna deterjen akan berubah menjadi agak kecoklatan dan warna jeruk nipis akan berubah menjadi warna pink. Maka kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu deterjen mengandung basa dan jeruk nipis mengandung asam. Cukup sekian dari praktikum kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmati Rahmadayan dari kelas 11 IPA 2 akan melakukan percobaan membuat indikator pH alami menggunakan bunga bougainville. Yang pertama, di sini saya punya bunga bougainville-nya. Lalu yang kedua, di sini saya punya air bersih. Lalu yang ketiga, di sini saya punya sabun cuci piring. Yang keempat, di sini saya punya jeruk lemon. Yang kelima, di sini saya punya gelas yang tidak memiliki isinya. Dan yang terakhir, di sini saya punya ulekan. Oh iya, dan satu lagi, ini ada saringan. Langsung aja ke cara pembuatannya. Oke, pertama-tama di sini kita membuat ekstrak daun bougainville. Pertama-tama kita haluskan terlebih dahulu bunga bougainville menggunakan ulekan. Lalu kita beri air. Dan kita haluskan sampai benar-benar halus. Oke, jadi di sini saya sudah menghaluskan bunga bougainville. Lalu selanjutnya yaitu kita saring bunga bougainville yang telah diberi air. Oke, di sini saya sudah berhasil membuat ekstrak bunga bougainville. Dan langkah selanjutnya yaitu mencampurkan ekstrak bunga bougainville dengan kedua cairan ini. Pertama-tama di sini ada cairan sabun. Saya akan menggunakan setengahnya. Dan perhatikan apa yang terjadi. Dan yang kedua di sini ada cairan jeruk lemon. Perhatikan juga apa yang terjadi. Oke. Mungkin kurang terlihat. Kita coba. Nah, sekarang saya sudah berada di luar. Terlihat jelas perbedaan warna dua cairan ini. Yang pertama, di sini ada cairan lemon yang berubah warna menjadi warna pink. Sementara itu, di sini ada cairan sabun yang berubah warna menjadi warna kecoklatan. Nah, setelah ini dapat disimpulkan bahwa bunga bougainville dapat digunakan sebagai indikator pH alami. Warna indikator yang dihasilkan ketika dicampurkan dengan asam menjadi warna pink. Sementara itu, ketika dicampurkan dengan cairan basah akan berubah warna menjadi warna kecoklatan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifan Azhar Fadli dari kelas 11 IPA 2 akan melakukan percobaan membuat indikator pH alami dari kol merah. Di sini saya mempunyai
kol merah yang sudah diiris, lalu panci dengan saringan, 2 buah gelas yang telah diberi indikator asam, yang satu basah, lalu ada air. Untuk asam yang akan kita gunakan adalah cuka, untuk basah yang akan kita gunakan adalah soda kue, serta yang terakhir adalah alat pengaduk. Yang pertama, untuk membuat indikator pH alami dari kol ialah dengan cara kita akan merebus kol berikut. Kol telah direbus dengan air hingga layu. Selanjutnya, kita akan masukkan ekstrak ke dalam gelas uji coba. Pada gelas yang dilabeli asam akan kita tambahkan cuka. Lalu pada gelas yang diberi tanda basah akan kita tambahkan soda kue. Kita aduk soda kuenya. Dari hasil dapat kita lihat, jika indikator diberikan basah, maka akan berubah menjadi warna hijau, dan ketika diberi asam akan berubah menjadi warna pink. Kesimpulannya, indikator pH alami yang dibuat dari kol merah jika diberi basah akan menghasilkan warna hijau, dan ketika diberi asam akan menghasilkan warna merah muda. Sekian, terima kasih. Terima kasih.